Bersama saya Pendeta Heni Vera Fonataba. Saat ini saya akan membagi kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian. Sebelumnya saya mengajak mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus sehingga kita memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia yang terus Engkau nyatakan kepada kami. Di saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel Klavos Sukacita. Biarlah kami semua terberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Kita membaca dari perjanjian lama, yaitu kitab Nabi Hosea, pasal 6, ayatnya yang ke-6, yang tertulis demikian, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saya ulangi lagi satu nats dari Hosea pasal 6 ayat 6 ini. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Melalui satu nats Alkitab ini, tema yang menuntun kita adalah apakah yang disukai Allah. Bapak Ibu saudara-saudara pendengar Klavos Sukacita di mana saja berada, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita mau merenungkan bagaimana setiap orang tentu saja ada hal-hal yang dia sukai. Misalnya dia menyukai makanan, dia menyukai olahraga atau shopping atau barang-barang yang bermerek dan lain sebagainya. Kalau memiliki sesuatu yang disukai, itu tentu saja akan terasa perasaan yang senang dan bahagia. Bahkan pula merasa puas dan sangat menikmati atas barang-barang yang disukai. Nah, bagaimana dengan Allah? Apa yang Dia sukai dari orang Israel? Korban sembelihankah atau korban bakaran-kah? Kedua-duanya tidak. Allah suka kepada kasih setia dan pengenalan kepadanya. Mengapa? Allah menyukai kasih setia dan pengenalan kepadanya karena kasih setia orang Israel pada waktu di mana pemberitaan dari Nabi Hosea mengingatkan kepada orang Israel, rupanya mereka mempunyai kasih kesetiaan itu telah luntur. Orang Israel tidak mengasihi Allah, tidak setia untuk menyembah kepada Allah. Kalau kita perhatikan pada ayat yang keempat yang tertulis demikian, kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Ini mau menunjukkan bahwa orang Israel sudah tidak memperlihatkan kasih setia mereka kepada Allah. Sudah mulai luntur, mereka sudah mulai membelok kepercayaan mereka. Hati mereka telah berpaling, mereka berpindah menyembah kepada dewa-dewa dari bangsa Kanaan. Dan sikap dari orang Israel menunjukkan bahwa mereka tidak takut lagi kepada Allah. Sikap ini kalau mereka pertahankan, maka mereka akan menerima hukuman. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam kasih Kristus, melalui Klavos Sukacita ini kita diberkati dalam kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita apa yang terjadi jika seorang itu misalnya dalam hidup ini dia tidak lagi memiliki rasa cinta. Misalnya dalam hubungan keluarga suami istri, kalau tidak ada rasa cinta atau mengasihi ya kepada suami, kepada istri, atau mungkin kita katakan bahwa terjadi di mana sikap ketidaksetiaan itu maka berakibat menuju kepada perselingkuhan. Dan kalau terjadi perselingkuhan, maka di dalam kondisi hidup rumah tangga itu konflik terjadi dan bisa berujung pada perceraian. Nah, bagaimana ketika orang Israel tidak setia kepada Allah? Allah menyukai kasih setia sebab Dialah sumber kasih setia. Dia melepaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir 430 tahun yang sangat lama. Dalam pertolongan kasih Allah, umat Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Kemudian perjalanan di padang gurun 40 tahun. Tuhan memberkati mereka, memberi makan, melindungi dan menolong mereka.
Dan Tuhan juga menuntun mereka untuk memasuki tanah Kanaan. Walaupun dalam perjalanan memasuki tanah Kanaan itu mereka bukan seperti berada pada satu perjalanan yang dimana jalan itu adalah tanpa hambatan. Tapi mereka berhadapan dengan orang-orang Amori, Amalek, orang-orang yang memiliki peralatan perang yang luar biasa. Tetapi toh mereka bisa dituntun di dalam kasih setia Tuhan sampai tiba pada tanah Kanaan. Allah menyukai orang Israel untuk mengenal Dia dengan baik. Bukan sekedar orang Israel tahu saja, atau sepintas saja, atau sebatas tahu tidak mengenal kepada siapa Allah itu. Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar channel Klavos Sukacita di mana saja berada, kita melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang Dia tunjukkan kepada orang Israel, mulai dari keluar dari Mesir sampai kepada mereka memasuki tanah Kanaan. Kasih setia Tuhan dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata keset, yaitu kasih yang ditunjukkan karena memiliki suatu komitmen, integritas, satu kesungguhan hati kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah pengenalan kepada Allah, yaitu tahu persis bagaimana segala sesuatu yang berhubungan dengan pribadinya. Jadi orang Israel diminta oleh Allah untuk mereka harus sadar dan bertobat, untuk menunjukkan kasih setia karena itu yang disukai oleh Allah. Dan juga mengenal Allah secara pribadi dengan baik. Mengenal keinginan Allah apa, mengenal semua yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar channel Klavos Sukacita di mana saja berada, bagaimana dengan kasih setia kita sebagai persekutuan orang-orang yang terus terpelihara di dalam kasih Kristus? Bagaimana saudara dan saya kepada Allah kita menunjukkan kasih setia? Juga diminta untuk kita memperkenalkan bagaimana kita punya Allah yang kita puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apalagi Bapak Ibu Saudara ya, dalam situasi COVID kita sekarang ini dikatakan kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Ini juga menuntut satu kasih setia yang kita dapat perlihatkan. Dan juga pengenalan kepada Allah itu benar-benar dalam kesungguhan hati kita. Karena itu jangan sampai kondisi pandemi COVID-19 ini melunturkan kasih setia kita kepadanya. Dan juga kita berada di dalam kekhawatiran, kita berada di dalam kegelisahan ya, dan kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan tidak ada. Tapi hendaklah dalam kondisi yang kita hadapi di saat ini, yang dimana setiap orang bergumul dengan pandemi COVID-19, tapi kita percaya ataupun juga dengan masalah-masalah hidup kita yang lain, ingat bahwa Tuhan tidak menyukai korban bakaran dan sembelihan. Walaupun uangmu banyak, apapun yang engkau bisa berikan, tetapi kalau engkau tidak memberikan dengan segenap hatimu, itu tidak berkenan bagi Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih setia dan tidak akan pernah berhenti. Kasih setia Tuhan itu selalu baru untuk hidup setiap orang-orang percaya. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita akan mengalami dan merasakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Karena itu apa yang dapat kita tunjukkan? Pertama adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan melakukan firman kebenarannya. Itu menunjukkan kita memberikan atau menyatakan kasih setia Tuhan. Yang kedua adalah benar-benar kita memahami siapa Allah yang menjaga dan melindungi kita. Siapa Allah yang bekerja dengan luar biasa di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Biarlah kita memiliki dua hal dalam hidup ini. Ketika kita menyatakan kasih setia kita kepada Tuhan melalui kehidupan kita setiap hari dengan kesetiaan, melaksanakan kebenaran firman Tuhan dan mewujudnya dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita memegang kehidupan di mana kita mengenal, mengetahui siapa Tuhan itu, kita hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati dan juga kita menjadi berkat bagi sesama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini oleh pertolongan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara setiap kita yang mendengarkan siaran Klavos Sukacita ini terberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau telah memberikan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami untuk menyatakan kasih setia kami kepada Engkau di dalam hidup kami tiap-tiap hari, dan juga iman percaya kami dalam mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, supaya kehidupan kami menjadi persembahan yang berarti bagi Engkau, dan juga menolong setiap orang yang ada di tengah hidup bersama dengan kami
untuk juga mengalami dan memahami siapa Engkau Tuhan yang kami percaya dan kami puji dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih karunia-Mu menyertai dan menolong setiap kami, semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel Klavos Sukacita ini. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.